Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Gloria Caroline Sembiring, NIM 1905113791. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang akan saya laksanakan, yaitu program pelatihan penanaman tanaman obat keluarga di Kelurahan Merdeka. Adapun analisis situasi dari inovasi yang akan saya laksanakan, yang pertama, TPPKK Kelurahan Merdeka ialah suatu mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. TPPKK Kelurahan Merdeka diketuai oleh Ibu Syahputri Hefriansyah, Borhuta Barat. Dalam menjalankan program, SDM di Kelurahan Merdeka ini sudah cukup terpenuhi, mulai dari keadaan geografis serta anggota yang berpartisipasi. TPPKK ini selalu menjalankan programnya dengan baik, dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadwal pelaksanaan program TPPKK ini biasa dilaksanakan setiap 2 kali seminggu, yaitu hari Jumat, Sabtu, mulai dari pukul 2 sore hingga 4 sore. TPPKK ini juga sering mengikuti berbagai macam perlombaan dengan TPPKK dari kelurahan lain, seperti perlombaan program pola anak remaja, apotek hidup, sehingga para kader yang mengikuti saling dapat berbagi ilmu melalui perlombaan serta menjalin relasi serta menambah pengalaman dari setiap kader. Identifikasi perumusan masalah dan kebutuhan. Dalam TPPKK Kelurahan Merdeka memiliki beberapa program yang masih berjalan. Program yang aktif seperti program pola asuh remaja, program kesehatan lansia, apotek hidup, posyandu. Selain itu, juga ada beberapa program yang kurang berjalan, seperti program gotong royong, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Semua program sebenarnya berjalan, namun dikarenakan pandemi COVID-19, pelaksanaan program sedikit terhambat dan kurang berjalan maksimal. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa kader yang kurang ikut berpartisipasi dikarenakan kesibukan dalam berumah tangga. Selain itu juga, penyebab lain terhambatnya program adalah disebabkan dari masyarakat itu sendiri, karena kesadaran masyarakat yang masih kurang, pemikiran yang masih tradisional, serta masyarakat yang tidak mau meluangkan waktu untuk mengikuti program dari TPPKK. Oleh karena itu, mengadakan pelatihan penanaman tanaman obat keluarga adalah salah satu cara untuk melestarikan kearifan budaya tanaman obat keluarga di Indonesia, khususnya di Kelurahan Merdeka ini. Dengan adanya pelatihan ini akan dijelaskan manfaat atau khasiat dari beberapa tanaman obat keluarga serta akan diajarkan cara menanam maupun menggunakannya tanaman obat tersebut. Pelatihan ini tentunya bertujuan agar masyarakat Kelurahan Merdeka mampu mengenal dan mengetahui manfaat tanaman obat tradisional untuk menjaga dan merawat kesehatan secara alami dengan tanpa adanya efek samping, mengurangi pengeluaran atau perekonomian keluarga dengan tidak menggunakan obat-obatan kimia. Inovasi yang akan dilaksanakan. Yang pertama, inovasi yang akan saya laksanakan adalah penanaman tanaman obat keluarga atau toga di Kelurahan Merdeka. Kemudian, tujuan dari inovasi saya yaitu karena para masyarakat di Kelurahan Merdeka yang masih suka menggunakan tanaman obat herbal untuk menjaga kesehatan. Ditambah juga para ibu PKK yang dalam programnya salah satunya yaitu program apotek hidup. Nah, jadi keduanya mendukung untuk melakukan inovasi ini agar seluruh warga di Kelurahan Merdeka dapat saling berdampingan untuk hidup sehat. Adapun manfaat dari inovasi saya ini, yang pertama membantu para masyarakat dalam menggunakan dan mencari obat herbal, khususnya masyarakat yang sudah lansia. Yang kedua, mempermudah para ibu PKK menjalankan program apotek hidupnya, karena sudah ada tanaman-tanaman obat keluarganya yang mendukung program para ibu PKK. Yang terakhir, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman obat. Yang keempat adalah sasaran inovasi. Sasaran dari inovasi yang saya lakukan ini adalah masyarakat Kelurahan Merdeka, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga para lansia yang ingin terlibat dalam kegiatan. Jadi, semua masyarakat boleh ikut terlibat aktif dalam inovasi yang akan saya laksanakan untuk kepentingan dan kepuasan kita bersama. Metode yang akan saya lakukan dalam masyarakat ini antara lain, yang pertama adalah memberikan penyuluhan materi tentang tanaman obat keluarga mulai dari pengertian hingga manfaat dari masing-masing tanaman tersebut. Metode yang saya lakukan melalui metode ceramah. Yang kedua, tahapan
Yang kedua adalah memberikan penjelasan atau pelatihan tanaman obat keluarga. Di sini saya akan menggunakan metode ceramah serta diskusi. Jadi masyarakat saling berdiskusi dan terlibat aktif untuk saling mengetahui dan dalam penjelasan penanaman tanaman obat keluarga. Yang ketiga, tahapan terakhir atau tahap ketiga, yaitu melakukan praktiknya secara langsung dalam menanam tanaman obat tersebut, mulai dari tanaman obat yang mudah untuk ditanam. Metode yang digunakan adalah metode praktik. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan konseptual, di mana pendekatan konseptual yaitu tutor mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata warga belajar. Jadi, tutor memberikan penjelasan mengenai tanaman obat keluarga yang akan diajarkan kepada warga belajar. Kemudian, strategi yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran tentunya menggunakan strategi pembelajaran langsung, di mana strategi dalam pelatihan ini warga masyarakat dan tutor secara langsung saling berdiskusikan dan menjelaskan mengenai tanaman obat keluarga serta turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan praktek mengenai tanaman obat keluarga. Untuk lokasi dan tempat, pelatihan menanam tanaman obat keluarga ini berlokasi di Kelurahan Merdeka. Untuk penyuluhannya dilakukan di depan kantor lurah. Tempat untuk melakukan penanaman obatnya diperhatikan di suatu lahan yang kosong yang ada di Kelurahan Merdeka. Lahan tersebut tepatnya di belakang rumah warga yang memiliki cukup pekarangan untuk menanam tanaman obat keluarga. Adapun susunan organisasi dari inovasi ini, yang pertama ada pelindung, yaitu dari Wali Kota Pematang Siantar, kemudian pembina dari Lurah Kelurahan Merdeka, Ketua TPPKK yaitu yang sudah dijelaskan tadi, Ibu Syahputri Hefriansyah Boruhuta Barat, serta para kader dan anggota dari TPPKK Kelurahan Merdeka yang beranggotakan 25 orang. Kemudian warga belajar yang mana merupakan masyarakat dan sumber belajar. Berikut saya tampilkan beberapa foto-foto dokumentasi dari TPPKK Kelurahan Merdeka serta wawancara saya bersama salah satu kader dan lampiran program-program yang dilaksanakan di TPPKK Kelurahan Merdeka. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai inovasi yang akan saya laksanakan pada program penanaman obat keluarga di Kelurahan Merdeka. Lebih dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih.